Berhati-hati dalam menghakimi. Apakah salah jika kita menegur orang lain yang benar-benar kedapatan bersalah atau tidak benar? Banyak orang berkata, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Siapakah kamu menilai orang lain? Tetapi, apa sebenarnya yang dimaksud Alkitab tentang menghakimi? Roma 2 ayat 1 berkata, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Amin. Apa maksudnya menghakimi orang lain? Nah, konteks di sini bukan tentang menegur dalam kasih, tetapi tentang menghukum atau mencela orang lain dengan sombong, dengan tidak adil, seolah dirinya sendiri itu lebih benar. John Stott menulis, penghakiman yang dikecam Rasul Paulus adalah ketika seseorang mengutuk dosa orang lain, tetapi melupakan atau menyembunyikan dosanya sendiri. Itu kata John Stott. Kemudian mengapa harus berhati-hati? Ya, karena kata Rasul Paulus, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Artinya, ketika kita menuding orang lain bersalah, kita sebenarnya sedang mengakui bahwa kita tahu mana yang benar, tetapi kita sendiri belum tentu melakukannya. Yesus sendiri berkata di dalam Matius 7 ayat 5, dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Berikutnya, apakah artinya kita itu tidak boleh menegur? Bukan begitu. Alkitab tetap mengajarkan menegur sesama dalam kasih dan kebenaran. Tetapi, teguran itu harus datang dari hati yang rendah, bukan dari kesombongan rohani. Galatia 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya apa? Supaya kamu jangan kena pencobaan. Lalu apa pesan bagi kita? Pesan bagi kita adalah berhati-hatilah di dalam menghakimi. Kita boleh saja menegur atau menghakimi, tetapi hakimi atau tegurlah dengan adil. Jangan menjadi orang yang cepat mengutuk, tetapi lambat memeriksa diri sendiri. Periksa hati, perbaiki hidup, lalu tuntun orang lain dengan kerendahan hati. Yohanes 7 ayat 24 berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi apa? Hakimilah dengan adil. Ya, karena pada akhirnya hanya Allah yang berhak menjadi hakim yang sempurna. So, hari ini maukah kita lebih dahulu mengoreksi diri kita sendiri sebelum menegur orang lain? Mari kita hidup dalam kebenaran dan kerendahan hati. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.